Melanjutkan episode sebelumnya, Tao Wancheng menyebut namanya sendiri di hadapan Lin Beichen, dan akhirnya Lin Beichen yang pura-pura tahu kalau pria di depannya saat ini jenius peringkat kedua di seluruh kota Yunmeng. Lin Beichen berkata dia memiliki dendam pada Wu Xiaofang, jadi lebih baik mengeluarkannya. Apalagi Wu Xiaofang ini orang yang cukup pintar dan licik, bisa mengambil Tao Wancheng dan melepaskannya gitu aja. Jadi jika Lin Beichen bersamanya itu akan sulit. Para pengikut Tao Wancheng gak terima dengan tingkah kurang ajar yang diperlihatkan Lin Beichen. Tapi karena Wu Xiaofang hanyalah peringkat ke-90 dari seluruh murid yang ada, jadi lebih baik mengeluarkannya, ucap Lin Beichen. Di sini Wu Xiaofang berusaha untuk menjilat Tao Wancheng supaya dia nggak diusir dari aliansinya. Sedangkan Tao Wancheng sendiri sangat menghargai keberanian yang dimiliki Lin Beichen, karena hanya sedikit orang yang berani membuat persyaratan dengannya. Tao Wancheng meminta Lin Beichen masuk ke dalam timnya. Dia akan secara sukarela mengusir Wu Xiaofang dari aliansi. Tiba-tiba Wu Xiaofang memohon pada Tao Wancheng, bahkan dia rela bersujud, tapi ditendang gitu aja oleh Tao Wancheng. Sayangnya Lin Beichen gak pernah berjanji akan masuk ke dalam aliansinya. Tadi dia hanya berasumsi aja, ucap Lin Beichen. Tentu saja hal tersebut membuat murka Tao Wancheng. Wu Xiaofang berkata si Lin Beichen ini berani bertingkah di hadapan senior Tao. Hanya peringkat kedua bukanlah sesuatu yang hebat. Menurut Lin Beichen, peringkat Tao Wancheng hanya dianggap lelucon oleh orang-orang. Di sisi lain, inilah yang diharapkan Wu Xiaofang sebenarnya. Dia menggunakan Tao Wancheng untuk membalas dendam pada Lin Beichen. Tiba-tiba Tao Wancheng menyerang Lin Beichen hanya menggunakan satu jarinya aja. Gak diduga, teknik pedang Lin Beichen bisa ditahan dengan satu jari. Sepertinya kali ini Lin Beichen terlalu meremehkan Tao Wancheng. Untungnya ada Guru Ding yang datang untuk membantu. Sebagai seorang guru yang udah sangat berpengalaman, Guru Ding tahu Tao Wancheng menggunakan teknik jari pemotong pegunungan. Sudah jelas motifnya ingin mematahkan pergelangan tangan Lin Beichen dan membuat ilmu pedangnya jadi nggak berguna. Menurut Guru Ding, Tao Wancheng memiliki skema yang begitu mendalam. Tapi Tao Wancheng berkata kalau dia melakukannya dengan santai. Tao Wancheng berkata kalau dia tadi hanya sedang berdiskusi dengan Lin Beichen. Dengan nada mengejek, dia nggak menyangka orang yang menjuarai turnamen seni bela diri di akademi ketiga selama ini. Tapi tiba-tiba datang Lin Tao, rival dari Tao Wancheng di akademi kekaisaran yang tertarik pada sosok Lin Beichen karena mendapatkan 3 nilai sempurna di ujian sebelumnya. Li Tao berkata si Tao Wancheng ini orangnya pemilih tapi masih suka memilih sampah seperti Wu Xiaofang. Karena telah membuli orang, kelakuan Tao Wancheng telah merusak nama baik akademi kekaisaran. Tiba-tiba Li Tao memohon maaf pada Lin Beichen atas perlakuan yang didapatkannya dari Tao Wancheng. Mendengar Lin Beichen mendapatkan 3 nilai sempurna di ujiannya membuat Li Tao kagum. Itu sebabnya dia sangat ingin bertemu dengan Lin Beichen. Guru Ding berpikir Lin Beichen bisa belajar sesuatu dari orang ini. Tao Wancheng
yang memiliki niat jahat mencoba untuk menghancurkan tangan Lin Beichen, atau Li Tao yang memiliki reputasi nggak terlalu buruk. Jadi Guru Ding menyerahkan keputusan ini semua pada Lin Beichen sendiri. Tapi Lin Beichen merasa Li Tao nggak perlu terlalu peduli padanya karena kedatangan dia bukan untuk berteman. Jika ada gurunya, Lin Beichen pasti udah kalah telak tadi. Tapi dia masih bersikap songong, kata orang-orang di sana. Apalagi kedatangan Li Tao untuk melegakan dia, tapi si Lin Beichen ini bersikap tidak hormat. Seperti memberi sebuah peringatan halus, Li Tao berkata, orang yang mematuhinya akan hidup, tapi yang nggak mematuhinya akan mati. Itu ditujukan untuk musuhnya di Akademi Kekaisaran bernama Tao Wancheng. Tiba-tiba datang si gadis ular Mu Xingyu membela Li Tao dari Lin Beichen. Mu Xingyu berkata faktanya Li Tao menghargai Lin Beichen dengan sangat tulus. Selain itu Li Tao juga orang yang baik, jadi lebih baik terima aja undangannya dan mengakui kalau Li Tao lebih baik dibandingkan dengan Lin Beichen, ucap si gadis ular ini. 和李涛这样真正的天才比起来，并不是什么丢人的事情。 Karena jika bergabung dengan orang kuat bisa membuat Lin Beichen berkembang, tapi Lin Beichen terlalu malas untuk nanggepin si gadis ular ini. Tiba-tiba datang seorang wanita cantik berkata kalau Lin Beichen sangat pantas untuk menjadi pacarnya. Bila dibandingkan dengan Mu Xingyu, tentu aja bagaikan langit dan bumi. Lin Chen gak hanya cantik, tapi dia jenius sejati, peringkat pertama di seluruh kekaisaran. Lin Beichen bahkan gak bisa berkata-kata melihat kecantikan yang dimiliki Lin Chen. Tapi menurut Lin Chen, Lin Beichen gak perlu bersikap seperti itu, karena ini bukanlah pertama kalinya. 第一次这样大惊小怪。太漂亮了，太漂亮了！不是第一次。Lin Chen berkata Mu Xingyu dari Akademi Ketiga, kau nggak pantas untuk memarahi pacarnya bernama Lin Beichen di depan umum. Mu Xingyu si gadis ular yang nggak mengetahui wanita di depannya. Adalah Lin Chen merasa kalau dia bukanlah apa-apa karena mengaku sebagai pacarnya Lin Beichen. Tapi tiba-tiba semua orang memberi hormat pada Lin Chen, jenius nomor 1 di seluruh kekaisaran. Mu Xingyu si gadis ular sampai kena mental melihatnya dan gak tahu apa yang harus dilakukannya saat ini. Di dalam pikirannya, Mu Xingyu gak menyangka Lin Beichen bisa memiliki hubungan dengan Lin Chen. Tapi si kampret Lin Beichen belum sadar juga siapa wanita yang mengaku sebagai pacarnya ini. Yang dia tahu nama Lin Chen terdengar sangat familiar. 他搭上关系，这下死定了。凌晨这名字怎么有点熟悉啊？